Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak kita hari ini kita ingin beribadah, kita ingin menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang sungguh mengasihi kita. Dan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu-minggu kemarin kita boleh disertai diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita teduh sejenak. Kami bersyukur atas segala kebaikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sebab kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Dan kami berseru dan berseru nama-Mu yang kudus. Engkau Yesus selamat kami, dan kami membawa hati kami. Kami memulai pada kami dalam nama Allah, Allah, Allah Roh Kudus. Amin. Sebab ada Tuhan yang hidup, mana jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari serukan, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala berharapku ku serahkan padamu. Sebab ada Tuhan yang hidup, sebab ada Tuhan yang hidup, mana jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Serukan, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala berharapku ku serahkan padamu. Serukan Yesus Tuhan, Yesus, 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 haleluya. Yesus,
Ya Allah kami yang kudus, kami punya pengharapan bahwa Engkau Allah yang hidup di dalam kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Dengan apa yang kami balas, hanya dengan kebaikan kami menyembah Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan, Engkau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau harapan-Mu hidup di dalam hidupku dan terima kasih Tuhan. Engkau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa dengan apa ku balas, apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
ku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saya percaya tidak seorang pun kita yang tidak menerima kebaikan Tuhan. Saudara dan saya menerima kebaikan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Saya rindu mengajak Bapak Ibu hari ini untuk menghargai hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya sekedar mujizat yang besar-besar, pertolongan yang wow yang kita hargai, tapi hal-hal yang paling kecil di dalam hidup kita. Lewat pujian ini saya mengajak kita untuk menghargainya. Keluarga, pekerjaan, kesehatan kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa pakai baju yang baik, kita masih bisa menghirup udara yang segar, kita masih bisa beribadah di rumah dengan keluarga. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Semua tidak luput dari kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara, bawa hati kita untuk selalu bersyukur dengan sungguh hati. Sebab kasih setia yang kita nikmati ini akan kita nikmati seumur hidup kita. Waktu engkau menyanyikan lagu ini, nyanyikan dengan sungguh bahwa Tuhan baik. Dialah satu-satunya pribadi yang tidak pernah beribadah, tidak pernah berubah kesetiaannya kepada kita. Naikkan syukurmu, katakan bersama-sama. Dengan apa akan ku balas Terima kasih Tuhan segala kebaikanmu. Engkau tak pernah berubah Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Tuhan. Segala kebaikanmu. Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari ambil waktu sejenak sambil engkau pejamkan mata, sementara musik memainkan dengan lembut. Ingatlah kebaikan Tuhan, ingat kesetiaannya, ingat di waktu kesesakan, ingatlah di waktu kita berada pada pimpinan Tuhan. Ingatlah bahkan di saat kita senang, di saat kita diberkati. Tidakkah engkau sadari kehadiran Yesus di situ? Kehadiran Roh Kudus yang selalu menghiburmu. Kesetiaannya selalu menopang kita. Itu semua bukti kebaikan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan dan jangan pernah engkau lupakan. Syukuri pada hari ini. Kalau kau berkata, ya Tuhan, ini kami berserah penuh kepadamu. Dan kami percaya hidup kami ada di dalam anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Tak pernah Tuhan tinggal diam di dalam kesesakan kami. Dan Kau sanggup memulihkan keadaan kami. Katakan bersama-sama dengan sungguh hati. Dengan apa akan ku balas
Ku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan bersama-sama, dengan apa kan ku balas semua kebaikan, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, kami Tuhan, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas semua kebaikanmu. Segenap hidupku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Benar Tuhan, kami bersyukur untuk setiap nikmat yang Kau berikan, setiap anugerah Tuhan yang tak pernah henti dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita yang percaya, kita menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Katakan, hatiku percaya bahwa Tuhanlah, Dialah gunung batu kita, Dialah kota, Dialah menara. Mari bersama-sama kita bernyanyi, kita bersama-sama memuji, bersorak-sorai memuji Dia. Hatiku percaya. Katakan Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah kota, Dialah menara, dan kota perlindungan. Bersama-sama ucapkan syukurmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih Tuhan yang luar biasa yang selalu menyertai hidupmu dan hidupku. Haleluya, katakan dengan sungguh, Tuhan kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, Dialah menara, Dia kota dan kota perlindungan. Bersama-sama ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan akan beranjak dalam hidup kita. Jika kita selalu berserah, kita selalu bersandar atas kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Dia gunung batu kita. Pujikan pujian ini dengan sukacita, dengan semangat, bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Bersama-sama ucapkan syukurmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Saya mengajak kita bersama-sama mendeklarasikan 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita akan kembali membuka Alkitab kita yang terdapat di Galatia. Galatia pasalnya kelima. Galatia pasalnya kelima ayatnya yang ke-16 sampai dengan 26. Kita baca silih berganti. Saya dan para singer boleh membacakannya dengan silih berganti. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap hidup kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengalir. Demikianlah jiwa kami haus akan Engkau. Dan kami rindu bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, Tuhan. Pulihkan jiwa kami, hapus air mata kami, Tuhan. Dan marilah mengalir dan mengalir kuasa-Mu, Roh Kudus. Mengalir atas hati kami, mengalir atas hidup kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku. Kami yang haus akan Engkau, haus akan Engkau. Ku rindu selalu Engkau hadir, Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku. Kau hapuskan air mataku. Mari undang Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, pimpin kami, oh Roh Kudus, di hidupku. Engkau yang kering, Engkau yang merindukan, Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Mari hadirlah, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan, kami boleh ada, boleh hidup, dan boleh menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Ampunilah segala dosa kami, ampunilah kami ya Tuhan, dan terimalah ibadah kami. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat memusatkan perhatian, dan kami membuka hati untuk menerima firman-Mu. Dan kami kiranya dimampukan oleh Roh-Mu untuk dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Meskipun kita tidak berkumpul di rumah ibadah. Kita beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati setiap kita. Ia juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia hadir di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai landasan renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berikan judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah dipakai Tuhan atau dikenan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada awal tahun 2020 yang lalu, tepatnya awal bulan Maret yang lalu, dunia kekristenan dihebohkan dengan berita ditangkapnya seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal dan punya jemaat yang banyak. Ia ditangkap oleh aparat keamanan oleh karena satu perbuatan yang tidak senonoh. Ia dilaporkan oleh salah seorang jemaatnya dengan melaporkan bahwa ia telah dicabuli oleh hamba Tuhan itu selama 17 tahun kurang lebih. Dan itu menjadi berita yang cukup besar di awal-awal bulan Maret itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hanya salah satu contoh. Belum yang lain-lain. Ya, saya tidak angkat di dalam kesempatan ini. Dan juga hal-hal yang lain yang tidak disiarkan, tidak diberitakan. Banyaknya pelayan-pelayan Tuhan, banyaknya orang-orang Kristen yang hidupnya tidak sepatutnya sebagai seorang yang melayani Tuhan, tetapi hidupnya sembrono, hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin contoh tadi, ia telah ditangkap oleh aparat keamanan. Dan mungkin kita yang masih ada sampai saat ini berkata demikian, itu pantas baginya, layak ia menerima hukuman
layak ia dipenjarakan, layak ia mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Kalau saya atau kalau kita, saya baik-baik saja. Saya masih melayani, saya dipakai oleh Tuhan sampai hari ini masih melayani, masih baik-baik. Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, jikalau kita masih melayani, jikalau kita masih baik-baik saja dan kita melihat diri kita dipakai oleh Tuhan, apakah dengan demikian juga otomatis kita juga berkenan kepada Tuhan? Saudara ingat, dipakai oleh Tuhan belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau dikenan atau berkenan kepada Tuhan, itu pasti dipakai oleh Tuhan. Itu dua pengertian yang berbeda. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita menganggap aman-aman saja, masih melayani, ya. Tetapi apakah benar demikian? Apakah cukup hanya kita melayani nih, kita dipakai oleh Tuhan? Saudara, bukankah seharusnya sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya, ya, Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Seharusnya kita ini bukan hanya dipakai oleh Tuhan, tetapi juga hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbicara mengenai hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka ini terkait dengan hidup yang disukai oleh Tuhan, hidup yang disetujui oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah hidup yang seperti apa yang disukai, yang disetujui oleh Tuhan? Tidak lain, saudara, hidup yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya hidup yang hanya nampak baik secara lahiriah. Walaupun kita dipandang oleh banyak orang, dilihat orang bahwa kita ini adalah begitu baik, rupawan, pelayanan kita seolah-olah itu berhasil. Tetapi Tuhan tidak terpukau dengan hal-hal di luar yang dilihat oleh manusia. Tuhan lebih ingin, lebih rindu yang tidak terlihat, yang ada di dalam hati kita, yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh manusia. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan itu selalu terpusat dengan kualitas yang ada di dalam bagian dalam kita, di dalam batin kita, di dalam rohani kita. Ia tidak pernah tertarik dengan apa yang di luar, yang dilihat oleh manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pelayan Tuhan itu harus berbeda dengan seorang yang melakukan pekerjaan profesional. John Piper berkata demikian, melayani dengan cara profesional adalah sesuatu yang baik. Tetapi itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan jikalau kita tidak mempunyai hati seorang hamba di hadapannya. Namun demikian, saudara, betapa banyaknya dari kita yang gagal menjawab keinginan dan kerinduan Tuhan ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, yaitu Simson, yang dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim mulai pasal 13, pasal 14 hingga pasal 15. Saudara, Simson ini adalah seorang yang nazir Allah, seorang yang mengkhususkan diri bagi Allah. Ia adalah seorang yang nazir yang harus hidup kudus, menjauhi hal-hal yang najis. Ia harus menjaga dirinya sedemikian rupa, menjauhi apa yang seharusnya yang telah diperintahkan oleh Allah bagi seorang nazir. Ya. Tetapi saudara, Alkitab mencatat bahwa kehidupan Simson memiliki sisi hidup yang kelam. Ya. Berbagai sifat buruk yang dapat kita lihat di dalam sejarah kehidupannya, di dalam sejarah pelayanannya selama ia menjadi hakim
atas bangsa Israel. Nah saudara, seharusnya dia ini adalah kudus di hadapan Tuhan. Ya, seharusnya dalam kehidupannya adalah ia memuliakan Tuhan. Tetapi astaga, kita melihat betapa ia tidak menghormati Tuhan. Ia melanggar apa yang menjadi ketetapan bagi seorang nazir Allah. Ia menjamah mayat, ia minum anggur, ia mencukur rambutnya, itu semua dilarang. Ia juga berhubungan seksual atau ia berzina dengan seorang wanita Sunda. Semua itu dilarang oleh Tuhan bagi seorang nazir. Dan tentu kita melihat di sini, ini orang apa ini? Dengan melihat keadaan hidupnya yang sedemikian kacau, bagaimana mungkin orang yang seperti ini berkenan kepada Allah? Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk dapat melihat kehidupan selengkapnya dari Simson, saya ajak Bapak Ibu nanti melihat atau membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, mulai dari pasal 13 hingga nanti akhir hidup Simson. Kita akan melihat betapa hidupnya itu sesungguhnya tidak layak dan tidak berkenan kepada Allah. Namun demikian saudara, oleh karena anugerah Allah yang besar, meskipun Simson gagal dalam melakukan tugasnya, ya, gagal melakukan panggilannya, tetapi Allah tetap memakai dia sampai akhir hidupnya. Sampai akhir hidupnya ia mengalahkan musuh, ia membunuh musuh, yaitu orang-orang Filistin, musuh bangsa Israel di zaman itu, lebih banyak daripada semasa ia hidup. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tindakan-tindakan Simson jelas menunjukkan sikap ia tidak hormat kepada Allah. Walaupun ia secara khusus adalah nazir Allah, tetapi hormatnya kepada Allah sama sekali tidak ada. Tidak memenuhi harapan yang semula yang diinginkan Tuhan. Tetapi kita melihat di akhir kisah hidupnya, walaupun ia tetap dipakai oleh Tuhan, tetapi semua itu adalah hanya sebagian, tidak sepenuhnya, ya, menjadi terbuang sia-sia apa yang sesungguhnya Tuhan berikan kepadanya untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pentingnya hidup berkenan kepada Tuhan. Karena apa saudara? Alkitab, firman Allah terus-menerus mengingatkan kita, mendorong kita untuk menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah. Alkitab dengan jelas tadi, yang kita baca tadi dengan jelas sampai kepada kita dengarkan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita mendengar ini mengerikan saudara. Coba bayangkan orang-orang ini datang kepada Tuhan dan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah melayani engkau? Memakai namamu untuk melayani. Kami telah melakukan banyak mujizat Tuhan. Mengusir setan, orang-orang kerasukan setan disembuhkan. Kami juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi apa kata Tuhan? Enyalah daripada aku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudaraku, mengerikan. Orang-orang ini ditolak oleh Tuhan. Mengapa mereka ditolak? Apakah karena mereka tidak melayani? Apakah karena mereka tidak dipakai oleh Tuhan? Dipakai oleh Tuhan. Mereka bernubuat. Mereka memberitakan firman Allah.
Mereka juga melayani, mengusir setan. Mereka melakukan ini dan melakukan itu. Tetapi mengapa pada akhirnya Tuhan menolak mereka? Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menyebut orang-orang ini adalah pembuat kejahatan. Tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sangat mengerikan sekali. Dan perlu kita dalami dan perlu kita renungkan. Buat apa kita menjalani kehidupan kita, kita melayani, kita melakukan ini dan itu atas nama Tuhan dan lain sebagainya. Kita melakukan ini dan itu. Dan orang mungkin terpukau, orang mungkin terheran-heran. Dan mungkin saja banyak orang yang dikuatkan imannya. Tetapi akhirnya kita sendiri ditolak oleh Tuhan. Mengapa demikian? Perlu kita mendalami. Dan perlu kita mereview diri kita masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan juga belajar. Jangan-jangan saya ditolak oleh Tuhan. Tidak berkenan kepadanya. Boleh-boleh saja saya memberitakan firman Tuhan. Melayani. Mungkin orang terpukau. Tetapi nanti pada hari terakhir Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyalah engkau pembuat kejahatan. Saudara, firman Tuhan ini perlu kita dalami. Perlu terus-menerus kita renungkan. Karena ini mengerikan. Ya, mengerikan sekali. Saudara, tujuan hidup kita diciptakan oleh Tuhan adalah untuk memuliakan Allah, untuk berelasi dengannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab juga ada salah satu contoh yang menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ia adalah seorang pribadi yang hidup berkenan kepada Allah, yaitu Daud. Nah, saudara, bagaimana Daud bisa disebut pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Saudara, Daud ini adalah merupakan pribadi yang sangat setia kepada firman Allah terhadap hukum-hukum Tuhan. Dia sama sekali tidak mau menyembah ilah-ilah bangsa lain. Daud juga selalu berusaha untuk melakukan segala perintah, segala hukum-hukum Allah. Dengan kata lain, saudara, Daud ini menghormati Allah. Daud tahu seharusnya di mana posisinya dan di mana seharusnya posisi Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 menuliskan demikian. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, ini kalau kita baca ceritanya, yaitu kita baca di dalam kitab Samuel ketika Allah menolak Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Dan memilih Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Mengapa Saul ditolak? Apakah karena dia kurang ganteng? Apakah karena tidak terpukau orang melihatnya? Apakah karena kurang banyak apa yang dia lakukan? Banyak yang ia lakukan. Juga banyak orang terpukau juga di dalam pelayanannya, di dalam apa yang ia lakukan. Tetapi Tuhan akhirnya menolak dia menjadi raja atas Israel. Karena apa, saudara? Saul tidak menghormati Tuhan. Dari mana kita tahu? Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk menghabisi orang Amalek, semua manusia, semua orang Amalek itu, termasuk semua ternak mereka dan harta benda mereka, harus dimusnahkan. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Ia tidak melakukannya. Karena ia tidak melakukan itu, artinya apa, saudara? Ia tidak menghormati Tuhan. Nah, saudara, kemudian setelah ia ditegur oleh Samuel, apa yang dia lakukan? Ia memang mengaku dosa, tetapi banyak alasannya. Ia mengaku dosa tetapi tidak dengan tulus hati, tapi banyak alasan yang ia buat. Aku telah berdosa, tetapi engkau harus tahu kenapa aku melakukan itu. Nah, saudara, ini sama sekali menunjukkan bahwa ia tidak hormat kepada Tuhan.
tidak tulus hatinya. Sehingga Tuhan memutuskan menolak dia menjadi raja atas Israel dan memilih Daud. Ya, yang Tuhan lihat, ya, hatinya, hati Tuhan berkenan kepada Daud. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, Daud itu juga kan punya sisi kelam, punya sisi hitam dalam kehidupannya. Ia pernah berbuat dosa, ia pernah berzina. Ia pernah berzina dengan istri Uria, dan ia membuat Uria dibunuh. Ya, dengan sengaja ia menaruh Uria supaya dibunuh oleh musuh di medan perang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud memang ada sisi gelapnya. Tetapi saudara, Daud segera mengakui dan memohon pengampunan Tuhan atas dosa yang ia berbuat. Saudara, ia tidak berbantah kepada Tuhan, kepada Nathan yang menegur dia pada waktu itu. Ia tidak mengatakan, oh siapa itu? Engkau tahu kenapa demikian. Ia tidak juga ketika berdoa kepada Tuhan, aku telah berdosa Tuhan, aku telah berzina dengan Batseba. Tetapi engkau Tuhan, kenapa itu Batseba itu mandi di luar? Gara-gara itulah begini. Tidak, saudara. Ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya. Ia tidak memberi alasan apapun, ia mengakui, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan penyesalannya itu dapat kita baca di dalam Mazmur 51. Daud hancur hati di hadapan Allah. Dan Tuhan Allah sangat disenangkan oleh tindakan Daud. Sehingga ia dipuji oleh Allah. Daud itu dilukiskan oleh Allah. Pribadi yang selalu membangun keintiman dengan Allah. Dan sangat menghormati Allah. Nah saudara, pribadi yang setia yang melakukan kehendak Allah. Saudara, pelayan Tuhan yang memiliki hidup yang berkenan di hadapan adalah pelayan Tuhan yang terus-menerus mengasihi Allah, membangun hubungan yang intim, yang dekat dengan Allah, yang selalu menginginkan apa yang Tuhan inginkan dan hormat kepada Allah dengan menunjukkan mentaati perintah-perintahnya, mentaati firman Tuhan. Saudara, kalau kita ingat juga Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah Tuhan Yesus dibaptis, pada waktu itu juga langit terbuka dan roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengar suara yang di sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, di dalam kesibukan Tuhan Yesus selama ia melayani di bumi ini, selama ia hidup di bumi ini, Yesus tetap memiliki waktu-waktu untuk berelasi dengan Allah Bapa di sorga. Waktu-waktu berdoa Tuhan Yesus, ya, ada waktu-waktu khusus untuk terus berelasi dengan Allah Bapa, dan dengan doa-doanya memampukan Tuhan kita, juru selamat kita untuk setia menjaga kepercayaan yang Allah Bapa berikan kepadanya. Ia turun ke bumi, ia menjadi manusia, mati, disalibkan karena menanggung hukuman dosa kita, untuk menebus saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus tetap dan terus mengutamakan kehendak Bapanya daripada kehendaknya sendiri. Sekalipun itu ketika ia melakukan itu adalah kesengsaraan dan penderitaan hingga kematian di atas kayu salib, ia jalani. Saudara, mengapa Tuhan Yesus sanggup setia melakukan itu semua? Karena ia menghormati Allah, karena ia mengasihi Allah. Demikian juga dengan kita. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menanggung berbagai derita dan berbagai cobaan, tatkala kita juga menghormati Allah, mengasihi Allah Bapa kita. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang atau banyak yang melayani Tuhan mengaku
bahwa ia adalah melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya ia sedang melayani dirinya sendiri. Ya. Kelihatannya melayani, tetapi semua tujuannya adalah diri sendiri, bukan Tuhan yang dilayani. Cara melayani adalah dengan cara sendiri, bukan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Bukan kehendak Allah Bapa yang terjadi, tetapi kehendakkulah yang terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita harus mengoreksi diri kita. Ya. Kalau kita melihat diri kita dalam pelayanan ini adalah demi kemuliaan diri kita, agar kita dianggap hebat oleh manusia, tetapi di hadapan Allah itu tidak ada arti apa-apa. Saudara, kita mungkin sekarang ini sedang melayani, kita mungkin punya posisi di salah satu gereja di mana kita beribadah, sibuk melayani, tetapi pertanyaannya, atas dasar apa kita melakukan itu semuanya? Bahkan kita mungkin juga sebagai yang memimpin ibadah, juga sebagai yang memberitakan firman Allah. Semuanya kita harus melihat diri kita. Jika sikap hidup kita tidak menunjukkan kalau kita ini mengasihi Allah, jika sikap hidup kita tidak menunjukkan kalau kita ini menghormati Allah, maka hidup kita tidak akan pernah berkenan di hati Allah Bapa kita. Saudara, janganlah sampai kita berpikir bahwa kita ini sedang melayani Allah, tetapi padahal yang terjadi kita sedang kehilangan Allah. Kita mungkin bisa datang beribadah di gereja, tetapi kita datang beribadah hanyalah ritual yang kita lakukan, hanyalah rutinitas yang kita kerjakan. Kita tidak bertemu dengan Allah, kita tidak mengalami Allah, kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Hidup kita tetap kosong. Ya, kita merasa diri kita sedang melayani Tuhan, sedang beribadah. Padahal sama sekali kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kita datang bergereja bukan karena kita mengasihi Tuhan, karena hanya rutinitas. Karena hanya kita mengatakan, oh sepertinya saya punya hutang kalau tidak datang beribadah. Bukan untuk mencari Tuhan, bukan karena kita mengasihi Tuhan. Karena seolah-olah kita merasa ada hutang. Nah, kalau sudah pergi beribadah, maka hutang kita sudah lunas. Mengasihi Allah jauh di hati kita. Merenungkan firman-Nya apalagi tidak ada. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melayani Tuhan hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas ritual, maka apa bedanya persembahan kita dengan persembahan yang diberikan oleh Kain? Masih ingat Kain di dalam kitab Kejadian yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahannya ditolak oleh Tuhan. Apakah karena kurang baik? Apakah karena kurang besar? Bukan. Oleh karena ia bukan mengasihi Tuhan, ia melakukan itu bukan karena ia mengasihi Allah, bukan karena ia menghormati Allah, tetapi hanya sebatas ritual, ya, hanya sebatas rutinitas. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengoreksi diri kita. Orang yang melayani Tuhan tanpa disertai takut akan Allah, pelayanannya ditolak oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang berkhotbah tanpa disertai rasa takut akan Allah, pelayanannya pun juga ditolak oleh Tuhan. Walaupun sekalipun banyak orang yang diberkati melalui pelayanannya itu karena Tuhan memiliki belas kasihan kepada orang banyak atau kepada jemaat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah belajar pada hari ini dan perlu kita mengoreksi diri kita. Dipakai oleh Tuhan belum tentu berkenan kepada Tuhan, tetapi berkenan kepada Tuhan itu pasti dipakai oleh Tuhan.
Mari kita mengoreksi diri kita. Kita ada di mana? Jangan-jangan kita hanya berkata, aku dipakai oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kita telah belajar bahwa Allah yang menyertai Daud dan Allah Bapa yang menyertai Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita adalah Allah yang sama juga yang akan menyertai kita. Asal kita mau terus mengasihinya, membangun hubungan dekat, hubungan yang intim dengan Allah dan terus menghormatinya dengan mentaati firman-Nya, dengan melakukan firman-Nya, hidup di dalam kehendak-Nya, di dalam firman-Nya. Maka Allah akan berkenan kepada setiap kita. Ini penting sekali dan sangat amat penting. Maka sebagai pertanyaan tantangan bagi kita, inginkah kita menjadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepadanya? Maukah kita menjadi pribadi yang bukan hanya dipakai oleh Tuhan, tetapi kita juga berkenan kepadanya? Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini terus menerus membuat kita mengoreksi diri kita dan memperbaharui diri kita. Selagi kita diberikan kesempatan untuk memberikan firman Tuhan, itu artinya Tuhan mengasihi kita. Dan Ia tidak mau membuang kita, sehingga Ia menasehati kita supaya kita kembali kepada kebenaran firman-Nya, agar kita pada akhirnya nanti kita masuk di dalam kerajaan surga. Kita tidak ditolak dan kita tidak perlu berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami telah mengusir setan? Bukankah kami telah menyembuhkan penyakit dan melakukan ini dan itu? Kita tidak akan berteriak itu lagi. Jikalau dari sekarang kita melayani, dipakai oleh Tuhan dan juga berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, inilah kami di hadapan. Ketika kami melihat diri kami berdasarkan firman, maka firman-Mu mengoreksi diri kami. Melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diingatkan oleh Tuhan terhadap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Baik kami sebagai hamba Tuhan secara khusus, maupun seluruh jemaat. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Dan kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk terus mengoreksi diri kami. Agar nantinya kami ya Tuhan pada hari terakhir, kami jangan sampai berteriak-teriak untuk meyakinkan Tuhan bahwa kami telah melakukan ini, melakukan itu. Tetapi walaupun demikian Engkau tetap menolak kami. Karena bagimu kami adalah pembuat kejahatan di hadapan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami melakukan apa yang berkenan kepadamu. Sebagaimana hamba-Mu Daud yang Engkau puji adalah orang yang berkenan kepadamu. Apalagi Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang telah memberikan teladan agung bagi kami. Bagaimana hidupnya selama dalam dunia ini, ia terus-menerus mengabdikan seluruh hidupnya untuk melakukan kehendak-Mu. Hingga sampai pada salib, ia mentaati Engkau ya Tuhan. Sehingga Engkau mendudukan dia di sebelah kanan. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami, ampunilah kami supaya kami jangan terlena. Kami merasa melayani, kami merasa dipakai, tetapi sesungguhnya hidup kami bisa saja jauh dari hadapan Tuhan. Kami terhilang dari hadapan Allah. Tuhan tolonglah kami, dan biarlah firman-Mu ini terus menerus berbicara kepada kami, terngiang-ngiang di telinga kami. Dan biarlah kami terus memperbarui hubungan kami yang intim dengan Engkau, dengan merenungkan firman-Mu setiap hari dan menghormati Engkau dengan mentaatinya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin ibadah.
Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mari bersama-sama saya mengajak kita meresponi firman Tuhan bahwa Allah kita, Allah yang hebat, dan Roh Kudus Tuhan hadir di sini yang mengalir di bait suci. Dia yang berikan kita kekuatan, mujizat Tuhan nyata. Katakan tiada yang mustahil jika Roh Allah hadir menyertai kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan dengan sungguh, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. katakan dengan sungguh, Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. bila Roh Allah, Bila Roh Allah turut bekerja. bila Roh Allah, Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. kita akan dengarkan warta gembala. Shalom, saudara-saudara, selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara, nanti hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan ada ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jemaat masih beribadah di rumah masing-masing dan kami kembali akan menayangkan rekaman ibadah pada hari Kamis jam 8 pagi melalui channel YouTube dan Facebook.
Kemudian yang kedua, mengingat tidak semua jemaat ada di dalam grup WA gereja, maka saya akan menyampaikan beberapa berita yang terjadi di awal bulan ini. Yang pertama, berita duka. Pada tanggal 1 Mei telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Saudari Fitriana atau Ria, istri dari Saudara Kiki, WIK lingkungan gereja. Kiranya Tuhan terus menguatkan, memberi penghiburan bagi Saudara Kiki yang ditinggal dan keluarga besar. Yang kedua, Saudara, ada berita kelahiran. Tanggal 5 Mei telah lahir anak pertama dari Saudara Sugianto dan Saudari Silviana dengan nama Kavali Feodora Cia. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi keluarga ini. Terakhir, saya kembali mengajak bagi saudara-saudara untuk ikut serta dalam gerakan tanggap darurat COVID-19 GP Kris Pangkal Pinang. Saudara, getar ini akan dilakukan di akhir bulan ini untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak COVID ini dan keadaannya memang sangat butuh pertolongan. Mari saudara bisa memberikan persembahan ke rekening gereja dengan kode angka terakhir diganti dengan angka 5. Dan terakhir kiranya saudara tetap setia untuk terus bersekutu dengan keluarga di rumah, berdoa dan beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala puji, hormat, syukur naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara kekasih, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih abadi dari Bapa Surgawi, anugerah dari Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai dengan saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pujian amin. Saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan menyertai dengan kita sampai berjumpa kembali. Amin.